Film Survival menceritakan suku pedalaman di mana film ini mengambil latar waktu 20.000 tahun yang lalu. Mengisahkan sekelompok pemburu dan salah satu dari mereka seorang anak muda yang terpisah dari kelompoknya dan berusaha untuk kembali ke kampung halamannya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang dari sebuah suku yang sedang berburu dengan mengintai sekawanan bison. Di sini terlihat tokoh utama dalam film ini yang bernama Keda adalah seorang remaja yang ikut perburuan pertama kalinya. Mereka kemudian mulai mengejar bison tersebut dan bison tersebut berlari menuju tebing begitu curam. Akibatnya banyak bison berjatuhan. Namun salah satu kelompok bison tersebut berbalik dan hendak melawan lalu mengejar Keda dan melawannya. Terlihat bison tersebut tidak puas lalu menyeretnya ke pinggir tebing. Ayah Keda melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Ia pun melemparkan tombak ke arah bison tersebut dan tepat mengenai bison itu. Akan tetapi serangan itu tidak membuat bison itu berhenti. Bison itu pun tetap berusaha menyeret Keda ke tepi tebing dan melemparnya. Kembali ke 1 minggu kemudian sebelum perburuan dilakukan. Di sini terlihat sekelompok remaja yang sedang diuji dengan membuat sebuah senjata dari batu yang dibuat secara tradisional dengan cara dipahat. Kemudian mereka diuji oleh senior dengan memukuli remaja yang baru beranjak dewasa untuk melatih ketahanan fisik dan mental mereka. Di sini juga diperlihatkan bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Keda dan remaja lainnya yang lulus dari ujian itu selanjutnya mengikuti sebuah ritual yang diadakan oleh suku tersebut. Esok harinya sebelum mereka berangkat untuk berburu, kelompok pemburu ini pun berpamitan pada anggota keluarga masing-masing. Setelah berpamitan mereka pun mulai berangkat untuk berburu. Berhari-hari mereka pun terus berjalan untuk mencari buruannya. Di perjalanan mereka bertemu sekelompok suku lainnya dan ternyata mereka memiliki ikatan pertemanan. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perburuan bersama. Di hari berikutnya mereka menemukan seekor babi yang begitu besar. Di saat salah satu anggota suku tersebut berhasil melumpuhkan dan saat babi itu sedang sekarat, ayah Keda sendiri menyuruhnya untuk membunuh babi tersebut. Akan tetapi Keda sangat ragu dan kasihan terhadap babi tersebut, sehingga ia tidak mampu untuk membunuhnya dan membuat ayahnya yang begitu kecewa. Dan akhirnya ayah Keda menuntaskan babi tersebut. Saat malam tiba mereka pun mulai menyantap dan menikmati hasil perburuan yang didapatkan. Tiba-tiba mereka terdiam, ia mendeteksi adanya bahaya yang mendekat. Di kegelapan malam ternyata ada seekor binatang buas yang sedang mengawasi dan mengintai mereka. Saat dua kelompok tersebut merasa aman, mereka menurunkan senjatanya dan tiba-tiba seorang remaja yang duduk di samping Keda diterkam dan dibawa oleh hewan buas tersebut. Dan akhirnya remaja tersebut pun tewas. Di malam hari berikutnya, dua kelompok suku tersebut beristirahat di dalam sebuah gua untuk membuat tato tanda bahwa mereka telah ikut berburu. Saat itu Keda melihat sekelompok serigala yang mereka sebut sebagai alfa, dan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ayahnya
tentang sesuatu yang berhubungan untuk mampu bertahan hidup di alam liar. Esok paginya mereka pun akhirnya menemukan jejak kawanan dari sekelompok bison. Dan pada tayangan ini kita diperlihatkan di mana saat film ini dimulai. Singkat cerita, saat Keda dilempar oleh bison tersebut, ternyata Keda masih selamat dan sempat berpegangan pada batu di tebing itu. Akan tetapi posisinya jauh, ayah Keda dan anggota suku lainnya tidak dapat menolongnya. Hingga akhirnya dia pun jatuh dan terhempas di bawah tuan yang berada pada tepi tebing tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat kejadian tersebut dan teriak histeris akan kejadian yang menimpa anaknya dan menunggu kabar Keda selama 1 hari 1 malam. Mereka akhirnya meninggalkannya dan menganggap Keda telah tiada. Beisha, Sharamasoku, Karami, to Ankusi. Saat ayahnya dan suku lain tersebut pergi, tiba-tiba ada seekor burung pemakan bangkai dan mematok gigi Keda. Hal tersebut membuat Keda sadarkan diri. Dalam keadaan terluka parah, Keda berusaha untuk menuruni tebing dan saat Keda berpegangan pada batu di tebing tersebut cukup lama, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Hingga dasar tebing tersebut terlihat seperti sungai. Saat melihat dasar tebing tergenangi air, ia pun memutuskan untuk melompat ke dalam air tersebut dengan harapan agar bisa selamat. Saat terbangun, ia sudah berada di tanah dengan kondisi kaki patah. Kemudian Keda pun berusaha untuk mengobati dengan cara menjepit kakinya di batu agar tulangnya dapat lurus. Kemudian ia pun bangkit dan berusaha untuk berjalan pulang dengan jarak yang begitu jauh, serta kondisi alam liar yang begitu berbahaya untuk berjalan pulang seorang diri. Di perjalanan pulang, Keda diserang oleh kawanan-kawanan serigala yang mereka sebut sebagai alpa. Ia pun berusaha berlari dan memanjat sebuah pohon, namun salah satu dari kawanan alpa tersebut berhasil menggigit kakinya. Tetapi Keda melawan dan berhasil melumpuhkan alpa tersebut. Esok harinya alpa masih tergeletak di bawah pohon yang Keda panjat. Dia pun mendekati dan ingin membunuh alpa itu. Tapi karena Keda memiliki rasa belas kasih, akhirnya dia tidak jadi membunuhnya dan membawa alpa itu pergi bersamanya dengan mengikat mulut alpa tersebut untuk menghindari gigitannya. Mereka kemudian beristirahat di sebuah gua sembari menyembuhkan kaki patahnya. Di sana dia mencoba mendekati alpa, akan tetapi alpa masih begitu agresif terhadapnya. Berhari-hari mereka tinggal di dalam gua hingga akhirnya kaki Keda kembali sembuh dan melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang. Di perjalanan ternyata alpa mengikutinya. Saat itu mereka mulai bersahabat, mereka terkadang bermain dan berburu bersama. Atta! Suatu ketika turunlah salju pertama Keda yang ditemani alpa masih dalam perjalanan pulang. Pada malam hari saat mereka sedang beristirahat, mereka didatangi oleh kawanan alpa lain yang ternyata mereka adalah kawanan alpa yang bersamanya. Kemudian alpa yang bersama Keda terlihat sedang berkomunikasi dengan alpa lain.
menggunakan bahasanya, seolah-olah menjelaskan apa yang telah terjadi, bahwa mereka telah menjadi teman. Tetapi di malam itu juga, Alpa memutuskan untuk kembali kepada kawanannya dengan berharap hati Keda pun membiarkannya pergi. Setelah itu Keda pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Tiba-tiba, ia melihat kawanan Alpa yang sedang menyantap hasil buruannya. Keda berlari menuju kawanan Alpa tersebut tanpa ia sadari. Keda membuat retakan es yang membuatnya jatuh ke dalam es itu. Alpa yang melihat sahabatnya berada dalam bahaya, kemudian mengikuti dan berusaha menyelamatkan Keda. Keda pun berhasil selamat lalu menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya dari dinginnya es tersebut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanannya, Keda menemukan sebuah tenda serta orang yang duduk di samping tenda itu. Namun, saat didekati orang tersebut telah meninggal dengan posisi duduk di samping tendanya. Saat mengetahui penghuninya telah meninggal, Keda kemudian memasuki tenda tersebut dan berharap ia menemukan makanan. Namun ia tidak menemukan makanan sedikit pun. Ia pun hanya mengambil panah yang ada di genggaman penghuni tenda itu yang akan digunakannya untuk berburu. Taseona Ilma. Suatu ketika, di perjalanan terjadi badai salju yang begitu lebat, dan di sisi lain sekelompok hyena memburu mereka. Kemudian mereka pun berlari untuk mencari tempat perlindungan, hingga akhirnya menemukan sebuah gua, dan bersembunyi di gua itu. Akan tetapi tidak menyadari, ada yang jauh lebih berbahaya mengintainya di dalam gua itu. Tiba-tiba di sisi gua muncul seekor macan yang terlihat begitu beringas. Macan itu hendak menyerang Keda, namun seketika Alpa pun menolongnya dan terjadilah pertarungan Alpa dan macan tersebut. Keda yang berusaha untuk membidik macan itu dan berhasil mengenainya dan membuat macan itu tewas seketika. Akibat pertarungan itu, Alpa menjadi terluka parah dan terkapar tak berdaya di hadapan Keda. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan di tengah badai salju dengan keadaan terluka dan kelaparan begitu luar biasa. Hingga akhirnya ia dapat menemukan kampung halamannya dan bertemu ayah dan ibunya, serta penduduk yang telah menganggap Keda telah tiada saat perburuan terakhirnya. Keda dan Alpa yang terluka dan kehabisan tenaga pun diobati, dan saat itu kondisi Alpa sedang mengandung dan melahirkan beberapa anak. Mulai saat itu para Alpa dan manusia mulai hidup berdampingan, sekaligus menjadi tim dan berburu bersama. Film pun berakhir.